Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para pemuda dan anak-anak sekalian yang kami cintai karena Allah Tabarakar Rahman. Syukur kita kehadiran Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada hari ini kita berada pada hari yang paling mulia, Yaumul Jumu'ah, hari Jumat. Di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan, di hari yang ke-23 dari Ramadan 1444 Hijriah. Semoga Allah Ta'ala memberikan keistiqamahan kepada hati, lisan dan anggota badan kita untuk senantiasa mendekat taat, mencari ridha dan ampunan Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sangat berharap dengan janji yang telah Allah berikan, dengan karunia yang Allah Ta'ala telah sampaikan baik dalam Al-Quran maupun sabda Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dengan segala keutamaan amal saleh yang dilakukan dalam bulan Ramadan. Siangnya kita berpuasa, malamnya qiyamul Ramadan, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, bermuhasabah, merenungi diri ini. Semoga kelak saat kita meninggalkan Ramadan ini, kita termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingatlah, wahai diriku dan sahabat-sahabatku, beribadah bukan hanya saat Ramadan, beribadah bukan hanya pada usia-usia tertentu, tetapi Allah Rabbul Alamin mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu. Dan ketika disebut makna ibadah dalam Al-Quran, maknanya adalah tauhidullah. Beribadahlah kepada Allah, tauhidkan Allah, hatta hingga ya'tiyakal yakin, sampai datang al-yakin huwal maut, sampai datang kematian. Dan ingatlah,
Hari ini Allah Ta'ala berikan kita rizki beramal saleh di usia kita yang mungkin masih 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Namun ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu zaman at-tawila bi'amali ahli al-jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul menyebutkan, sesungguhnya seorang beramal dengan amalan ahli jannah dalam masa yang panjang, lama masanya, puluhan tahun. Tsumma yakhtimullahu lahu bi'amali ahli an-nar. Kemudian Allah takdirkan dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penduduk neraka, ahli neraka. Dia kembali meninggalkan ketaatan, melakukan kemaksiatan, mengerjakan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. La ilaha illallah. Fayaj'aluhu min ahli an-nar. Allah pun jadikan dia kembali termasuk dari golongan orang-orang ahli neraka. La ilaha illallah. Wa inna ar-rajula la ya'malu zaman at-tawila bi'amali ahli an-nar. Sebaliknya, ada seseorang yang betul-betul mengerjakan pekerjaan penduduk neraka, berbuat maksiat, meninggalkan salat, berzina, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak diridai oleh Allah, berbuat riba, membunuh orang bahkan. Tetapi tsumma yahtimullahu lahu a'malahu, tetapi Allah Subhanahu wa taala tutup amalahu, amalnya. La ilaha illallah, bi'amali ahli jannah, dengan amalan penduduk surga. Fayaj'aluhu min ahli jannah fayadkhuluhu jannata. Allahu akbar. Lalu Allah Ta'ala jadikan dia pula termasuk dari penduduk surga. Allah Ta'ala jadikan dia ahlul jannah, penduduk surga. Dia pun masuk ke dalam surga itu. Allahu akbar. Maka di sini pelajaran besar bagi kita, wahai sahabat dan kawan-kawan. Jangan memandang remeh orang lain. Boleh jadi orang-orang yang hari ini tampak di mata kepala kita secara zahir orang yang biasa-biasa saja, sementara kita adalah orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi, memelihara jenggot, memakai jubah dengan segala kecintaan yang ada di hati kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berzikir dan membaca Al-Quran, duduk di majelis ilmu, ta'lim. Allahu akbar. Tetapi boleh jadi orang yang kita anggap remeh hari ini itu di kemudian hari dia bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. La ilaha illallah. Dan jangan sampai iman yang ada di hati kita pun hilang. Kalau ada orang yang memiliki perhiasan di dunia ini, emas, intan, berlian, dia tak akan sepelekan, ia tak akan cecerkan begitu saja, ia akan simpan dengan baik, ia akan rawat dengan baik. Maka demikian pula lah dengan iman, wahai kawan dan handai taulan. Ini lebih mahal, khairum mimma yajma'un, lebih mahal dari apa yang mereka kumpulkan dari pernak-pernik dunia yang menipu ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebutkan bagaimana akhir kesudahan perjalanan hidup kita manusia ini. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lan yunajji ahadan minkum amaluhu, sekali-kali tidak akan. Ini kalimatnya bukan la tapi lan, maknanya sekali-kali tidak akan amalan salah seorang kalian menyelamatkan kalian dari neraka. Artinya juga tidak akan menghantarkannya ke dalam surga. Tentulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada baginda tercinta sallallahu alaihi wasallam, qalu wala anta ya Rasulullah, tidakkah engkau juga wahai Rasulullah? Rasul pun mengatakan qala wala ana, tidak juga saya tak akan selamat dari neraka, tak akan pernah mendapatkan surga Allah yang penuh dengan kenikmatan itu.
illa ayyataghammadani Allahu birahmatin, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan rahmatnya, meliputi diriku dengan rahmatnya. Allahu Akbar, melimpahkan rahmatnya kepadaku. Bahkan para ulama ya ikhwan, sahabat dan hadirin kaula, mencantumkan bab ini pada pembahasan kitab-kitab akidah, bahwa seseorang dalam secara hakiki di sisi Allah Rabbul Alamin tidak akan pernah selamat dari neraka dan tidak akan pernah masuk ke dalam surga illa ayyataghammadani Allahu birahmatin, kecuali Allah Ta'ala melimpahkan rahmatnya. Tetapi Rasul pun menyebutkan saddidu wa qaribu, tapi berlaku lurus kalian mengamalkan sunnah Nabi, mendekat taat kalian kepada Allah Rabbul Alamin. Dan ini bukan hadis sembarang hadis, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, dan juga yang semisal dengan lafaz ini dari rawi-rawi yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan perkara ini. Tetapi ingatlah wahai sahabat-sahabat, terutama diri kami yang menyampaikan, Rasul juga telah mengabarkan kepada kita dalam hadis riwayat Ahmad dan juga yang lainnya dengan lafaz, ada perbedaan-perbedaan lafaz. Dari Imran bin Husain, qala rajulun ya Rasulullah, ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, a'ulima ahlul jannah, apakah ahli surga, penduduk surga itu telah diketahui ya Rasulullah? Min ahli nar, tahu mana di antara penduduk surga itu, mana orang-orang yang menjadi penduduk surga, yang mereka dipilih di kalangan manusia ini dari penduduk-penduduk neraka, siapa mereka? Sudah diketahui ke itu? Qala na'am, Rasul pun mengabarkan, iya, betul. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengabarkan dengan kabar yang sangat indah. Qala fima ya'malul 'amiluna, qala i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, atau kama qala. Allahu akbar. Lalu para sahabat ini bertanya, lalu apa gunanya kita beramal ya Rasulullah? Fima ya'malul 'amilun, apa gunanya kita beramal? Rasul pun mengatakan, i'malu, beramallah kalian, beramallah istiqamah dalam mengerjakan amal saleh. Fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, seseorang itu akan dimudahkan terhadap sesuatu yang diciptakan baginya. Allahu akbar. Lihatlah ayat Al-Quran, di antaranya suratul Sajadah. Orang-orang mendapatkan jazaa'an bima kanu ya'malun, ia mendapatkan balasan surga yang telah Allah janjikan dengan segala kenikmatannya yang tiada tara itu. Bima kanu ya'malun, sebab amalan mereka. Amalan hanyalah sebab. Di sini juga menjadi pelajaran, bukan bima kanu ya'lamun, bukan sebab ilmu mereka, tapi bima kanu ya'lamun, tetapi bima kanu ya'malun, tetapi dengan sebab amal mereka. Namun ahlus sunnati wal jamaah punya keyakinan bahwa kita tidak akan pernah masuk surga kecuali Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Dan seseorang wajar dia tidak mendapatkan surga dengan amalannya. Berapalah banyak amalan kita sedikit ya ikhwan. Wahai kawan, hadai taulan, pernahkah kita atau sudah sering kali kita pergi ke hotel, menginap di sana dengan bayaran ratusan ribu, 300 ribu, 400 ribu, bahkan jutaan? Berapalah pelayanan di hotel, tambah air sedikit saja, tambah pelayanan sedikit saja, tambah pula bayarannya. Berapa hari kita di sana? Adakah 100 hari? Silakan dikalikan berapa ratus juta. Berapa banyak uang yang harus kita habiskan, sementara kita di dalam surga. Penduduk ahlul jannah berada dalam jannah,
khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di alam surga yang penuh dengan kenikmatan itu. Kenikmatan la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tak pernah telinga manusia mendengarkan kenikmatan senikmat itu, tak pernah mata manusia menyaksikan kenikmatan senikmat itu, tak pernah pula terlintas oleh hati manusia senikmat itu. Artinya kenikmatan surga itu di atas kenikmatan yang lain. Allahu Akbar. Dan Allah tambah lagi satu kenikmatan, wujuhun yawma idzin nadirah ila rabbiha nadirah. Pada hari itu wajah mereka putih berseri, wajahnya putih berseri, terang benderang, ila rabbiha nadirah, karena mereka melihat wajah Rabb mereka. Allahu Akbar. Sahabat dan kawan-kawan, untuk itulah Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu doa yang sungguh sangat indah. Allahumma inni as'aluka ladzatan nazari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku memohon kepadamu mendapatkan ladzatan nazari, kelezatan untuk melihat wajahmu ya Rabb, wasyauqa ila liqa'ik, dan kerinduan untuk bisa berjumpa denganmu. Hari ini di antara kita ada ayah kita yang telah meninggalkan kita, ada emak kita yang telah rapuh tulang belulangnya di alam kubur, apalagi bapak-bapak kami hari ini yang sudah memutih jenggotnya, telah ditinggalkan oleh orang tua. Pertanyaannya, adakah dalam hati kerinduan hadir untuk berjumpa lagi dengan ayah dan bunda kita tercinta, bapak emak kita yang telah meninggalkan kita? Jawabannya, iya, betul-betul rindu hati ini pada mereka. Pertanyaannya, kenapa hadir dalam hati kita kerinduan untuk berjumpa dengan mereka? Jawabannya, karena kita menyadari bahwa betapa besar jasa mereka kepada kita, betapa besar jasa mereka kepada kita. Hari ini, kalau betul-betul ada iman dalam hati dan keyakinan yang mendalam kepada Allah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita nikmati, tidak ada satu pun sekalipun darah yang setetes, rambut yang sehelai, tidak ada, melainkan hanya rahmat dari Allah. Allah memiliki pemilik segala-galanya, yang sudah kita nikmati, yang sedang kita nikmati, yang kita damba-dambakan dan kita cita-citakan kepunyaan Allah. Tidakkah hadir kerinduan kepada Allah dalam hati kita? Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah ayyuhal hadirun waqu anfusakum wa ahlikum nara. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengajarkan kita satu doa yang sungguh sangat dahsyat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, jangan engkau palingkan hati kami ya Rabb, ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri kami hidayah. Jangan engkau palingkan hati kami ya Rabb
Kita berkata jujur boleh pada diri kita. Hidup kita telah malang melintang dalam dosa dan kemaksiatan. Sekiranya dosa itu ada aromanya, ada baunya, orang-orang takkan nak berteman lagi dengan kita. Allah telah beri kita hidayah sekian tahun. Hidayah ini barang mahal. Jangan coba-coba meremehkan hidayah ini. Jangan coba-coba condong lagi untuk berfikir mengerjakan kemaksiatan, mengerjakan kesyirikan dan kebid'ahan. Falamma zau azaghallahu qulubahum. Manakala mereka ingin condong-condong melakukan kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, mungkin segan dengan kawan dan handai taulan yang dulu pernah punya kenangan kemaksiatan yang memalukan. Azaghallahu qulubahum. Allah palingkan hatinya. La ilaha illallah. Takutlah kita dengan ayat yang sungguh sangat teramat sangat besar peringatan Allah pada diri kita ini. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari akhirat kelak tidak ada yang akan selamat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, selamat dari syirik, dengki, dendam, kesumat, memandang remeh orang lain, takabbur, sombong. Kadang kita tengok ada orang yang amalan-amalannya biasa-biasa saja, biasa-biasa saja, tapi detik-detik menjelang akhir hayatnya, innamal a'malu bil khawatim. Amalan hidup di dunia ini ditentukan di saat-saat ajal datang menjemput, di menit-menit terakhir itu, di detik-detik terakhir itulah kita berharap. Maka akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi apakah semudah membalik telapak tangan? Ada orang-orang yang Allah berikan karunia, dia bertobat. Kita berharap kepada Allah jangan sampai yang zahir tampak ini, jenggot kita yang sudah memulai memutih, jenggot kita yang panjang, jubah yang kita pakai, Quran yang kita selalu pegang, taklim yang selalu kita hadiri, jangan sampai Allah cabut hidayah ini dan kita berharap sampai dibawa mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali kalian mati dalam keadaan muslim sejati. Maka kita hamparkan hati kita. Satu sisi Allah beri kita hidayah, pegang hidayah ini erat-erat. Jangan sampai hilang. Inilah barang termahal yang pernah kita dapatkan di alam yang bernama dunia fana ini. Tetapi di sisi lain kita harus menyadari bahwa semuanya bukan berarti apa-apa diri kita ini. Kita pun tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah telah ingatkan nabinya tercinta, sesungguhnya engkau Muhammad takkan pernah bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Kepada orang-orang yang engkau cintai engkau takkan dapat memberikan hidayah kecuali Allah memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki. Hidayah di hati ini milik Allah. Kita berharap jangan pandang remeh orang lain, jangan anggap besar amalan kita, hanya kecil amalan kita ini. Kita berharap Allah limpahkan rahmatnya kepada kita. Sesaat hanya kita hidup di alam yang bernama dunia fana ini. Kita tidak tahu entah tahun berapa kita wafat. Sekiranya hari ini umur kita 40, 50 tahun atau baru 30 tahun, masih teringatkah kita dengan usia kita 15 tahun dulu? Masih teringat? Sudah lamakah rasanya satu sisi baru sebentar? Ternyata usia saya sudah kepala 4, kepala 3 atau 5. Sekiranya Allah wafatkan kita 1 tahun yang akan datang, berapalah perbandingan 1 tahun dengan 40 tahun, 30 tahun dan 50 tahun yang sudah kita habiskan? La ilaha illallah. Padahal tidak ada yang bisa menjamin untuk hidup kita 1 tahun lagi. Jangankan 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan, 1 hari pun tak bisa kita jamin. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal manusia tak dapat diundurkan, jangankan diundurkan, dimajukan pun sesaat pun takkan pernah bisa.
Semoga Allah Ta'ala berikan rahmatnya kepada kita dan hilangkan dalam hati kita penyakit sombong, penyakit ta'ajjub, merasa diri ini orang hebat, penyakit riya, penyakit sum'ah, penyakit dengki dan iri pada orang lain. Semoga amal kita yang sedikit ini Allah berikan rahmat, dan sampai hari akhir kelak kita berjumpa dengan Allah Rabbul Alamin. Fa'tabiru ya ulil absar. Semoga yang setetes ini bermanfaat bagi khatib yang menyampaikan dan memberi iktibar bagi kita semua yang mendengarkan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi wa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anit tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma hafaz baladana Indonesia ya Allah. Allahumma hafaz Riau. Allahumma hafaz baladana Indonesia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.